Halo, perkenalkan nama saya Gito Aprilio Samuel Pangabean dengan NIM 1913521005. Kali ini saya akan melakukan praktikum ichtiologi dengan menggunakan ikan gembung atau nama latinnya Rastrellinga branchiosoma. Nah, kali ini saya menggunakan bahan-bahan dan alat sebagai berikut. Ini saya menggunakan alat penggaris, pisau kecil, pisau besar, gunting yang tajam, talenan, dan beberapa kertas. Dan bahannya adalah ikan gembung atau nama latinnya Rastrellinga branchiosoma. Ikan gembung merupakan jenis ikan laut dengan genus Rastrellinga dengan famili Scombriidae. Ikan ini masih dalam satu kerabat dengan ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan makarel. Nah, di sini juga kita bisa lihat ikan gembung ini memiliki warna kebiru kehijauan. Ini biru di atas dan hijaunya ke arah sini. Di bagian atas dan di bagian bawahnya berwarna putih kekuningan. Ini agak putih dan kekuningan. Nah, di sini juga kita bisa lihat sirip dorsalnya pada ikan gembung ini. Ujungnya hitam dan selebihnya ke bawah itu adalah warna kuning. Kalau bisa dilihat dengan ikan pada aslinya, di sini tidak jelas, tapi ini warna kuning dan ujungnya hitam. Dan di sini kita juga bisa melihat dua garis hitam di bagian punggung, satu garis hitam dekat sirip dada, dan bagian badan berwarna gelap memanjang di atas garis rusuk. Ya, ikan gembung yang sudah saya sampaikan juga yang tadi, bahwasanya bentuk tubuhnya torpedo atau fusiform. Yang kedua, bentuk mulutnya atau jenis mulutnya yaitu terminal, karena yaitu mulutnya ini terletak di ujung dengan dekat dengan kepala. Kemudian lapisan insang bisa dilihat jelas dengan di dalam mulut ikan gembung. Kita bisa melihat tampak terlihat jelas insang. Nah, kalau agak gelap. Selanjutnya bagian tubuh ini ditutupin dengan sisi halus, yaitu yang di bagian sini ya, ada sisi halusnya. Dan sokselet di bagian belakang sirip dada ada di sini ya. Dan ikan ini juga memiliki sirip ekor dengan jenis Homorcercal, garpu atau forket. Oke. Insang pada ikan gembung yakni terdiri dari beberapa bagian seperti tulang melengkung insang, tapis insang, dan lembaran daun insang. Dan memiliki juga tambahan sirip-sirip kecil finlet yang di dekat sirip dorsal. Di sini kita bisa melihat sirip-sirip kecilnya, sirip tambahan yang dekat dengan sirip dorsalnya. Oke. Dan ya, di sini titik gelap atau totolan-totolan hitam di atas garis rusuk, kita bisa lihat di sini totolan-totolan hitamnya. Dan bagian bawah tubuh berwarna putih keperakan. Kita bisa melihat sirip pada ekor ikan gembung ini kekuningan, berwarna kekuningan. Dan sirip pada ekor dada ini juga kekuningan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis sirip pada ikan gembung. Yang pertama, di sini adalah sirip punggung atau sirip dorsal. Yang di tengah adalah sirip pektoral. Sedangkan di sini sirip di bawah
tepatnya di bawah ikan ini adalah sirip ventral, dan sedangkan ini yang dekat dengan anus disebut dengan sirip anal. Oke, kali ini saya akan masuk ke perhitungan morfometriknya. Yang pertama, kita menghitung total lengthnya, yaitu total seluruh tubuh, jarak antara bagian anterior kepala sampai ke posterior ekor. Sampai sini ujungnya. Mari kita hitung. Mulai dari sini sampai ujung ekornya. Nah, di sini saya dapat ukurannya 24,5 cm. Itu adalah perhitungan TL-nya atau total lengthnya. Yang kedua, kita masuk ke VL atau verket lengthnya, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai lekungan ekor. Nah, karena ini adalah ikan jenis torpedo, jadi memiliki lengkungan ekor. Jadi kita hitung dari kepala sampai lengkungan ekornya. Nah, saya dapat di sini perhitungan VL-nya atau verket lengthnya yaitu 22 cm. Oke, yang ketiga kita masuk ke perhitungan SL atau standar length, yaitu jarak antara anterior kepala sampai dengan pangkal ekor. Nah, pangkal ekornya ini ya. Jadi kita bisa hitung mulai dari ujung kepalanya sampai ke pergerakan ekornya sampai sini. Nah, saya dapat di sini 20 cm. Nah, kita masuk ke predal atau predorsal length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Mari kita hitung mulai dari ujung kepala sampai ke sirip dorsalnya. Sirip dorsalnya ini ujungnya ini ya, mulai dari sini sampai sini. Nah, saya dapat pengukurannya itu 8 cm. Itu adalah perhitungan predalnya. Kita masuk ke perhitungan kelima, ORBL atau orbital length, yaitu jarak antara kedua bagian keluar kelopak mata. Jadi kita hitung kelopak matanya. Di sini saya dapat pengukuran pada ORBL-nya yaitu 1,5 cm. Nah, kita masuk ke 6, EYL atau eye length, garis tengah dari rongga mata. Jadi kita mari hitung, yaitu saya dapat ukuran IL-nya yaitu sepanjang 1,8 cm. Nah, kita masuk ke pengukuran CPDL atau yaitu jarak antara pangkal ekornya. Ini kita mulai dari hitung dari sini, pangkal ekornya sampai ke sirip duburnya. Nah, di sini kita bisa lihat sirip duburnya. Jadi kita mulai hitung dari sini sampai ke sini. Yakni saya dapat di sini pengukurannya 6,5 cm. Itu pada CPDL. Nah, kita masuk ke panjang rahang atas. Panjang rahang atas kita mulai mengukurnya dari kita buka mulutnya. Nah, jadi kita mengukur dari ujung rahang atasnya sampai ke titik sampai sebagaimana rongga mulutnya terbuka. Jadi sampai sini. Mari kita hitung. Ini adalah rongga atasnya. Sampai ke kita buka sampai ujung sampai pembuka ini ya. Saya dapat di sini yakni 2,5 cm. Itu bagian panjang rahang atasnya. Sekarang kita ukur juga sebaliknya mulai dari
rahang bawah sampai ke titik ini juga. Nah, pengukurannya jangan sampai salah. Nah, di sini saya dapat mulai dari rahang bawah sampai ke rongganya yaitu 2 cm. Saya bisa dapat di sini 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran HDL atau head length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior upper tulumnya. Jadi kita masuk ke pengukuran CPDL-nya, yaitu jarak antara pangkal ekor sampai dengan posterior dasar sirip duburnya. Nah, di sini ini adalah sirip duburnya. Jadi kita ukur dari pangkal ekor sampai ke ujung ini sirip duburnya. Oke, kita bisa hitung. Nah, di sini ya, sampai ke sini pangkal ekornya bisa dilihat saya dapat di sini 4,5 cm. Nah, kita masuk ke panjang rahang atasnya. Panjang rahang atasnya kita bisa lihat di sini, kita buka mulut ikannya. Nah, ini adalah rahang atas, ini adalah rahang bawah. Nah, jadi kita ukur dari rahang atas sampai ke titik batas pembuka mulutnya di sini. Oke, mari kita hitung. Nah, dari rahang atas sampai ke titik ini. Jadi saya bisa dapat di sini adalah 2,5 cm. Nah, sekarang kita masuk panjang rahang bawahnya, sama aja. Jadi kita mulai ukur dari sini sampai ke rahang bawahnya. Di sini kita bisa lihat sampai 2 cm. Oke, kita masuk ke pengukuran selanjutnya yaitu HDL, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior upper tulumnya. Nah, ini adalah ujung kepalanya sampai ke bagian posterior upper tulumnya seperti sini. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa kita ukur mulai dari sini ya, finalnya sampai ke ujung upper kulumnya. Nah, jadi di sini saya dapat di sini adalah 6 cm, mulai dari ujung sampai ke ujung upper kulumnya 6 cm. Kemudian kita masuk ke pengukuran SNTL, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan bagian anterior kelopak mata. Nah, ini kelopak matanya kita bisa ukur. Ini ujung kepalanya sampai ke kelopak mata. Ini dari sini sampai ke ujung ini ya. Nih, bisa lihat di sini. Oke. Saya mengukur dapat hasilnya itu 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran post orbital length, yaitu jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior upper kulum. Jadi bisa kita ukur dari sini ujung ini kelopak matanya sampai ke ujung upper kulumnya di sini. Bisa lihat di sini sampai ujung ini ya. Jadi saya bisa dapat di sini. Jadi kita ukur dari sini sampai ke ujung posteriornya, itu saya bisa dapat hasil di sini yaitu 2,5 cm. Oke. Kita masuk ke tinggi kepala. Tinggi kepala itu yaitu mulai dari ukur di sini ujung ini sampai ke ujung bawahnya ini, yaitu tinggi kepalanya. Jadi bisa ada langsung di sini. Nah, sampai ujung tengah ini. Nah, saya dapat di sini yaitu pengukurannya adalah 5 cm. Lalu kita masuk ke tinggi badan. Tinggi badan pada ikan
punggung. Nah, mulai dari dorsal sampai ventralnya itu yaitu tinggi badannya. Oke, kita mulai ukur dari sini ya. Mulai dari sampai ke sirip dorsalnya. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu panjangnya di sirip dorsalnya. Di sini kita bisa melihat yaitu 6,5 cm. Nah, kita masuk ke tinggi bawah mata, yaitu kita bisa mengukurnya tinggi bawah mata itu dari jarak antara kelopak mata ini sampai ke rahang bawah. Nah, rahang bawah ini, nah kalau dibuka ini rahang bawah, jadi kita rahang bawah ini, nah ujung sampai kebuka ini kita hitung dari sini sampai sini. Itu adalah tinggi bawah matanya. Saya dapat di sini pengukurannya itu 1,5 cm. Itu adalah tinggi bawah matanya. Sekarang kita masuk ke tebal badan atau kepalanya, yaitu kita bisa mengukur dari jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Nah, kita bisa mengukur dari titik tengah operculumnya sampai ke ketemu di sini titik tengahnya lagi. Itu adalah tebal badan atau kepalanya. Nah, kita bisa mengukur di sini. Ini titik tengahnya sampai ke belakangnya lagi. Nah, kita bisa melihat di sini ini ya titik baliknya lagi, yaitu saya dapat 7,5 cm. Itu adalah tebal badan atau kepalanya. Sekarang kita masuk ke panjang dasar sirip dorsal. Nih. Nah, yaitu kita bisa mengukur dari jarak antara pangkal jari-jari pertama tempat selaput sirip di belakang, jari-jari terakhir bertemu dengan badan. Jarak ini diukur melalui badan sirip. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Katanya panjang. Jadi, ini adalah sirip dorsalnya. Nih. Yaitu kalau panjang mulai dari ujung ini sampai ketemu di akhir sirip dorsalnya. Nih, kita bisa mengukurnya ini. Ini ya, ujungnya sampai akhir sirip dorsal. Ini ya akhirnya. Nah, saya dapat di sini yaitu 3,2 cm. Oke, sekarang kita masuk ke tinggi sirip dorsal. Nah, yang tadi panjang, dari sini ke sini panjang. Sekarang tingginya mulai dari dasar ini sampai ke titik puncak atas ini. Itu adalah tingginya. Ini udah dasar sampai ke tingginya. Ini tingginya saya dapat di sini yaitu 2 cm. Oke, kita masuk ke panjang sirip, yaitu panjang sirip terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai pangkal. Nah, ini yang terakhir kita ukur perhitungannya, yaitu mulai dari ujung sini sampai sini. Itu dikatakan panjang kalau tingginya mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi di sini diminta panjang. Jadi kita bisa mengukur mulai dari ujung ini sampai sini. Saya dapat di sini yaitu 1,7 cm, nggak nyampe setengah ya.
nggak nyampe 2 cm, jadi 1,7 cm. Oke, sekian dari pengukuran morfometriknya. Sekarang kita lanjut ke membedah ikan gembung. Nah, di sini saya akan menyampaikan cara bedah pada ikan agar tidak rusak ya organ tubuhnya. Nah, di sini cara bedahnya itu mulai dari ujung analnya ini kita potong sampai segini lurusan ini agar menghasilkan organ tubuh yang tidak pecah. Ya, di ujung ini saya potong ya. Ini kan sehingga tidak hancur, dan ini tidak hancur. Nah, di sini kita bisa lihat sistem otot pada ikan gembung, yakni kita bisa lihat di sini sistem otot pada ikan gembung, yaitu jenis ototnya siklostomin. Nah, di sini ada di dalam ini, terus ada sistem ototnya. Jadi saya bilang siklostomin. Nah, itu otot pada ikan gembung. Nah, selanjutnya saya akan memotong mulai dari sini ujung ini tadi sampai ke ujung. Nah, nanti dibelah agar organ tubuhnya tidak rusak. Nah, mulai ujung ini ya sampai ke ujung sentralnya menggunakan gunting yang tajam dengan pelan, supaya organ tubuhnya tidak rusak. Ini organ tubuh pada ikan gembung. Organ tubuh pada ikan gembung. Kita bongkar bagian tubuh ikannya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil bongkaran saya. Ini adalah 2 biji matanya. Ini adalah gonatnya. And then ini adalah 4 pasang insang pada ikan gembung. Nih, ada 4 pasang. Ini adalah hatinya. Ini adalah lambungnya. Ini lambung. Ini adalah otaknya, otak pada ikan gembung. Jadi di sini adalah bagian-bagian organ tubuh pada ikan gembung. Dari video saya akan sampaikan beberapa kesimpulan dari morfologi pada ikan gembung. Ikan gembung memiliki dua dorsal. Dorsal pertama itu berbentuk keras, dorsal yang kedua itu berbentuk lunak. Adapun sirip kaudal yang berfungsi sebagai pendorong untuk pada ikan gembung, atau juga sebagai kemudi untuk belok ke kiri ke kanan untuk pada ikan gembung. Bentuk tubuh ikan gembung yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal, yaitu memiliki bentuk tubuh torpedo, sedangkan bentuk mulutnya letaknya pada terminal. Otot pada ikan gembung merupakan jenis otot piscine. Ikan gembung menggunakan insang yang berjumlah 4 pasang. Sekian dari kesimpulan singkat saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.